Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aileen Yakuta dan teman-teman saya Azhara Nashwa, Rahma Saulina, dan Rihadatul Aisyah akan mempresentasikan tentang analisis kami mengenai metode dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kebudayaan Islam hadir setelah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah SWT untuk mengemban amanat sebagai nabi dan rasulnya. Dengan kehadiran beliau, masyarakat Arab yang semula terbelakang, tidak beradab, bodoh dan tidak dikenal menjadi bangsa yang maju, beradab dan menjadi pusat dari peradaban dunia. Menjelang lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terdapat dua peradaban dan kebudayaan besar, yaitu peradaban Romawi Timur dan Persia. Kebudayaan kerajaan Romawi Timur mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Maharaja Yustianus I, 527 sampai 565 Masehi. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya saat itu umumnya beragama Nasrani. Saat itu agama Nasrani terpecah menjadi setidaknya 3 aliran, yaitu Yakibah, Nasatirah, dan Mulkaniyah. Di wilayah kerajaan Romawi Timur berkembang 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, Greek, dan Suryani. Kebudayaan kerajaan Persia ditinjau dari sisi politik berada di bawah Maharaja Anushirwan saat Yustianus memimpin. Masyarakat Persia cenderung menyembah berbagai alam nyata, seperti langit biru, cahaya, api, udara, dan air. Pada abad ke-7 muncul seorang pemimpin Zoroaster, membawa ajaran baru. Ajarannya terdiri dari 2 prinsip, yaitu alam berjalan sesuai dengan kanun yang tertentu, dan alam selalu ada pertentangan antar berbagai kekuatan antara cahaya dan gelap. Menurut ajaran Zoroaster, hidup ada 2 macam, yaitu di dunia dan di akhirat. Menurut agama Zoroaster, diciptakan Tuhan dan tidak ada, kemudian dapat mencapai kehidupan yang abadi dan berbahagia apabila ia sanggup memerangi kejahatan di muka bumi. Dalam diri manusia, terdapat berbagai kekuatan seperti daya akal, daya rasa, daya hidup, daya ruh, daya jaga, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Sasanid, bahasa resmi Persia adalah bahasa Pahlawi, dan bahasa suci mereka adalah Avesta. Hasil seni Persia kuno adalah keramik, patung, serta perabotan dari perunggu. Oleh karenanya, Islam datang menggantikan kepercayaan mereka dengan agama Tauhid dan menggantikan bahasa Pahlawi dengan bahasa Arab. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan masyarakat Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, yang dikenal dengan istilah paganisme, sebagaimana bangsa Romawi Timur dan Persia. Maka dari itulah masa itu disebut sebagai masa jahiliyah, masa kegelapan dan kebodohan, dalam hal agama, bukan dalam hal seperti ekonomi dan sastra. Sesembahan masyarakat jahiliyah Arab terdiri atas sanam, wasan, dan nusuk. Sebelum Islam datang, sudah berkembang berbagai macam agama dan kepercayaan pada bangsa Arab, antara lain Al-Muwahhidun, Warsani, Yahudi, Kristen, penyembah matahari dan bulan, ateis, Syabi'in, Zindik, Majusi, penyembah malaikat dan jin, kelompok yang mempercayai terdapat 2 Tuhan, yaitu Tuhan jahat dan Tuhan baik. Sesungguhnya bangsa Quraisy mengenal agama Tauhid semenjak kehadiran Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui, Ka'bah sebagai kiblat agama Tauhid berada di sana. Nabi Ismail dan ibunya adalah penghuni Mekah pertama, dan dialah yang membangun Ka'bah itu. Dari sosok Nabi Ismail itulah Rasul terakhir dan sebagian besar suku-suku penting di Arab dilahirkan. Pada saat Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, beliau mengajak orang-orang Arab waktu itu untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekelompok orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang dikenal sebagai kaum Hanif. Mereka menantikan kehadiran seorang hamba yang dapat membebaskan dan menyelamatkan dari belenggu penyembahan terhadap berhala. Para ahli sejarah berpendapat bahwa yang dimaksud orang yang Hanif adalah Nabi Muhammad SAW. Di tengah kondisi masyarakat Arab yang sesat dan bodoh, Allah mengutus seorang nabi pemberi jalan petunjuk yang benar dan cahaya penerang. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, mengajak mereka kepada kebenaran serta melarang mereka dari kemungkaran dan kemaksiatan yang menjerumuskan kepada kehancuran. Al-Quran dan Sunnah memberikan perubahan nyata bagi bangsa Arab,
dan bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Saya akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Muhammad mengajarkan ajaran tentang Islam agar masyarakat Mekah terlepas dari ajaran-ajaran dan cara hidup di masa jahiliyah yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Nabi Muhammad menggunakan strategi dakwah yang dilakukan dengan cara damai agar dapat menunjukkan kebenaran dan kebaikan ajaran Islam serta mengurangi penolakan, pertentangan, dan pemusuhan. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah bertujuan agar masyarakat Mekah dapat meninggalkan kejahiliaan dalam bidang agama, moral, dan hukum sehingga mampu menjadi umat yang dapat meyakini ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah memiliki substansi antara lain 1. Mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman dan pengajaran hari kiamat yang merupakan hari pembalasan atas segala perbuatan manusia di dunia ini. Mengajarkan tentang kebaikan sebagai salah satu cara untuk mensucikan jiwa dari segala perbuatan buruk dan tercela. 4. Menciptakan persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Mekah. Kondisi masyarakat Mekah yang masih meyakini ajaran nenek moyang dan adat tradisi yang sudah dijalankan bertahun-tahun membuat Nabi menerapkan beberapa strategi dakwah sebagai berikut. Melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 hingga 4 tahun kepada orang-orang yang berada di lingkungan keluarga, kerabat maupun sahabat dekat Nabi Muhammad. Melakukan dakwah di kalangan keluarga setelah diturunkannya firman Allah yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Melakukan dakwah secara terang-terangan yang dilakukan setelah turunnya firman Allah yaitu Quran Hadis Al-Hijr ayat 94. Mengajarkan tentang Islam kepada suku-suku yang ada di sekitar Mekah. Melakukan dakwah dengan cara merekrut orang-orang terdekat seperti istri, keponakan, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk turut serta menyampaikan ajaran Islam. Melakukan dakwah dengan memanfaatkan peran kaum wanita, salah satunya melalui Siti Khadijah yang giat mendidik putra-putrinya dengan ajaran Islam. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy menampakkan berbagai macam tantangan dan ancaman. Pada awalnya, orang kafir Quraisy merasa tenang dengan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara diam-diam, karena mereka menyangka bahwa dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak akan berkelanjutan, tidak memiliki kekuatan, dan tidak akan dianut oleh orang banyak. Namun, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy mulai menyatakan tentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad dan agama Islam yang diajarkannya itu. Mereka berusaha dengan maksimal untuk menghalangi dakwah tersebut agar tidak meluas ke seluruh Arab. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, cemoohan dan cacian terhadap Nabi Muhammad SAW. Berbagai cacian dan cemoohan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya dilancarkan oleh kaum kafir untuk menjatuhkan nama baik dan mengecilkannya dari masyarakat Arab. Mereka mengatakan bahwa beliau adalah tukang cerita yang mempesona, tukang bohong, orang yang sakit ayan, dan berbagai perkataan lainnya yang menyakitkan hati. Selain itu, mereka juga meminta bukti mukjizat seperti Nabi Musa dengan tongkatnya. Mereka meminta mengubah bukit Safa dan Marwah menjadi emas, serta mendatangkan Jibril di hadapan mereka sebagai bukti kenabian. Ejekan tersebut dijawab beliau dengan membacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat 188 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita bahagia bagi orang-orang yang beriman." Yang kedua, memanfaatkan pengaruh para pembesar kafir Quraisy. Kafir Quraisy menggunakan para pembekal mereka untuk mencegah dakwah Nabi, salah satunya melalui paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah dakwah Nabi, tapi tidak terpengaruh. Lalu mereka mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seseorang pemuda untuk ditukarkan dengan Nabi.
mereka akan bangkit memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman keras tersebut mempengaruhi Abu Thalib, sehingga ia meminta keponakannya untuk berhenti berdakwah. Hal tersebut ditolak tegas oleh Nabi, dan Abu Thalib membiarkan Nabi berdakwah serta akan melindunginya. Yang ketiga, mendatangkan penyair terkemuka. Masyarakat kafir Mekah mengundang penyair terkemuka untuk membuat syair yang indah menyaingi Al-Quran, serta mengkritik atau mencemooh Al-Quran. Namun saat Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka sangat takjub dengan gaya bahasa Al-Quran. Yang keempat, melempari kotoran. Abu Jahal, kerabat dekat Nabi, pernah melempari kotoran bekas hewan persembahan untuk berhala kepada Nabi. Nabi menyebut mereka segolongan orang kafir Quraisy dalam doanya sehingga mereka terbunuh pada saat perang Badar. Yang kelima, bujukan dengan harta dan kekayaan. Kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah, ahli retorika, menawarkan harta dan takhta kepada Nabi asal menghentikan dakwahnya. Tentu saja hal tersebut ditolak tegas oleh Nabi. Yang keenam, pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kafir Quraisy melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Tekanan tersebut tidak membuat Islam dijauhi, justru semakin bertambah. Hal itu membuat Abu Jahal menekan semua pemimpin Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Muthalib. Isi surat pemboikotan tersebut adalah Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan kaum Quraisy lainnya, tidak boleh melakukan hubungan jual beli, dan tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Serta kaum Quraisy tidak dibenarkan untuk membantu Muhammad, keluarga, ataupun pengikutnya. Surat pemboikotan tersebut digantung di dinding Ka'bah dan berlaku untuk selamanya, kecuali jika Nabi menyerah. Hal itu membuat Nabi dan para pengikutnya untuk terpaksa menyingkir keluar Mekah. Setelah 3 tahun, surat pemboikotan tersebut diturunkan oleh beberapa kaum Quraisy karena mereka menganggap pemboikotan tersebut tidak manusiawi. 7. Tahun Duka Cita atau Am al-Huzn. 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan, Nabi Muhammad mengalami duka cita yang mendalam, yaitu wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Pada bulan Rajab tahun 10 setelah kenabian, Abu Thalib wafat di usia 87 tahun. Abu Thalib, seorang pelindung Nabi dari musuh, telah tiada. Hubungan Nabi dengan kaum Quraisy lebih buruk lagi dari sebelumnya. 50 hari setelahnya, pada bulan Ramadan, Khadijah, istri yang menjadi sandaran untuk mencurahkan rasa cinta, iman, kesetiaan, dan yang selalu mendukungnya, meninggalkan dunia fana. Nabi Muhammad yang sedang ditimpa duka, Allah memerintahkan untuk menjalankan Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, terjadi kemajuan besar bagi dakwah Islam. Pengembangan dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama, misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah memutuskan untuk berdakwah keluar kota Mekah. Beliau memilih Taif yang jaraknya 60 mil dari kota Mekah. Bersama mantan budaknya Zaid bin Haritsah, beliau pergi ke Taif. Rasulullah tinggal di Taif selama 10 hari, mengajak para penduduknya untuk memeluk agama Islam. Namun tak satu pun yang menerima ajakan beliau. Bahkan penduduk Taif melempari dan menghina beliau. Akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk kembali ke Mekah. Di perjalanan pulang, dengan perasaan sedih dan letih, Rasulullah beristirahat di bawah pohon milik 2 bersaudara Utbah dan Syaibah, lantas berdoa kepada Allah. Menurut riwayat, Allah memberi pertolongan kepada Rasulullah dengan mendatangkan malaikat Jibril yang akan membinasakan penduduk Taif dengan menimpakan gunung Aksyabain apabila Rasulullah menghendakinya. Namun Rasulullah menolak tawaran tersebut. Bahkan beliau berdoa agar kelak di kemudian hari masyarakat Taif dikaruniakan keturunan yang beriman kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah pun kembali ke Mekah dengan perlindungan Mut'im bin Adi. Yang kedua, hijrah ke Habasyah. Ketika tekanan terhadap Islam meningkat di Mekah, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama kaum muslimin ini terjadi di tahun ke-5 kenabian, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya diikuti oleh 80 orang laki-laki, tanpa seorang wanita pun.
Keberangkatan ini diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Maka mereka memerintahkan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk meminta Raja Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Mereka menghasut Raja Najasyi dengan menjelek-jelekan agama Islam dan orang-orang Islam. Raja Najasyi pun mengumpulkan kaum muslimin guna menanyakan kebenaran. Ja'far bin Abi Thalib maju sebagai juru bicara umat muslim. Ja'far menjelaskan hal yang sebenarnya tentang agama Islam dan ia juga membacakan Quran surah Maryam di hadapan Raja Najasyi. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Ja'far, Raja pun mengerti dan merasa bahwa ajaran Islam tak bertentangan dengan ajaran agama Nasrani yang beliau anut saat itu. Sang Raja lalu meminta dua utusan kafir Quraisy tersebut untuk kembali ke Mekah. Dan kaum muslimin pun aman dari gangguan kafir Quraisy. Yang ketiga, Bai'at Aqobah. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah mengislamkan 6 orang pemuda dari Yastrib. Setahun berikutnya, pada tahun 12 kenabian, datang rombongan dari Yastrib yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah, yang isinya yaitu tidak akan menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, tidak akan saling memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Baiat ini disebut sebagai Baiat Aqobah karena terjadi di Aqobah, dan disebut pula sebagai Baiat wanita karena ada 1 orang wanita yang menjadi pesertanya. Setelah pembaiatan tersebut, mereka kembali ke Madinah, diikuti dengan Mus'ab bin Umair yang Rasulullah tunjuk sebagai juru dakwah. Baiat Aqobah kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian. 73 orang dari Madinah datang menemui Rasulullah untuk meminta beliau agar mau berhijrah ke Madinah. Mereka akan membaiat Rasulullah sebagai pemimpin di sana. Pada perjanjian ini, Rasulullah ditemani oleh Abbas, paman beliau yang saat itu masih belum beragama Islam. Abbas menanyai kesungguhan orang-orang Yastrib ini dalam melindungi Nabi Muhammad. Orang-orang Yastrib pun berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad dalam keadaan apapun, dan mereka akan rela mengorbankan harta bendanya demi beliau. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.